Halo semuanya, jadi kali ini kita akan membahas materi listrik statis, yaitu pada sub materi gaya Coulomb. Nah, sebenarnya apa sih itu gaya Coulomb atau gaya listrik? Jadi, gaya Coulomb itu menyatakan interaksi yang terjadi pada dua buah muatan atau lebih, ya. Jadi entah itu pada saat muatannya sama atau berbeda jenis. Nah, jadi misalkan ketika dua buah muatan yang sama, yaitu sama-sama muatan positif, didekatkan, maka kedua muatan tersebut akan saling bertolak belakang, saling berlawanan. Nah, begitupun ketika kedua muatan itu negatif, ya, maka sama-sama menjauh berlawanan, ya. Nah, lalu bagaimana apabila kedua muatan tersebut berbeda jenis, yaitu muatan positif dan juga muatan negatif, maka keduanya akan saling tarik-menarik. Nah, jadi itu adalah interaksi yang terjadi apabila dua buah muatan atau lebih didekatkan. Jadi, interaksi yang terjadi dapat berupa tarik-menarik atau saling menjauhi. Nah, lalu berapakah besar gaya Coulomb yang terjadi? Besar gaya Coulomb yang terjadi itu dapat diukur, ya dapat dihitung menggunakan persamaan ini. Jadi Fc sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, Fc itu apa? Fc itu adalah gaya Coulomb. Ya, F itu menyatakan gaya, C itu berarti Coulomb, ya. Satuannya itu adalah Newton. Nah, lalu K ini adalah konstanta Coulomb atau konstanta listrik. Yang mana nilainya ini tetap, ya, yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Lalu Q1 ini adalah muatan 1 dan Q2 itu adalah muatan 2. Jadi karena ini adalah interaksi antara dua muatan atau lebih, berarti ada dua muatan, itu Q1 dan Q2. Lalu R ini, R kecil adalah jarak kedua muatan. Ya, berapakah jarak antara kedua muatan tersebut? Nah, mari kita langsung coba ke latihan soal. Jadi kita mulai dari soal yang dasar, ya. Jadi, dua buah muatan positif besarnya 4 Coulomb dan juga 5 Coulomb berada pada jarak 3 meter dengan konstanta elektrik itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, jadi sekali lagi karena ini sudah tetapan, jadi ada atau tidak diketahui di soal, tetap nilai K itu selalu sekian, ya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah gaya listrik atau gaya Coulombnya. Oke, mari kita awali dengan menulis diketahui pada soal. Yang pertama yang diketahui pada soal adalah muatan Q1, yaitu 4 Coulomb. Yang kedua, muatan Q2-nya adalah 5 Coulomb. Lalu jaraknya adalah 3 meter. Lalu konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang ditanya pada soal itu adalah gaya Coulombnya. Oke. Nah, maka untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan rumus gaya Coulomb, yaitu Fc sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, lalu kita langsung masukkan saja nilai yang sudah diketahui. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1, Q1-nya adalah 4, dikali 5, dibagi R kuadratnya adalah 3 kuadrat. Nah, lalu kita hitung. 9 kali 4 kali 5 kali 10 pangkat 9. Nah, jadi untuk penulisan biar seragam, penulisan kalinya kita gunakan titik aja ya. Per 9. Jadi 3 kuadrat adalah 9. Nah, jadi karena di sini di atas ada 9, di bawah ada 9, kita sederhanakan saja ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita tulis. Jadi 4 kali 5 itu adalah 20 ya. 20 dikali 10 pangkat 9. Nah, sehingga gaya Coulomb yang kita dapatkan, bisa ditulis sekian atau kita ulang penulisannya menjadi seperti ini. 20 ini adalah 2 dikali 10 kayak gitu ya.
Nah, dikali 10 pangkat 9. Nah, ingat pada konsep bilangan berpangkat ketika bilangan dengan bilangan pokoknya sama, ya. Jadi bilangan pokok itu yang dimaksud adalah 10 ini, ya. Pada perkalian bilangan berpangkat, kalau udah bilangan utamanya itu sama, bilangan pokoknya itu sama, maka pangkatnya itu bisa kita jumlahkan. Jadi 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 9 jadinya 10 pangkat 10. Dari mana dapat 10? Ya karena 1 ditambah 9. Oke, jadi inilah hasilnya sebesar 2 kali 10 pangkat 10 Newton. Nah, mari kita lanjutkan ke soal yang kedua. Muatan positif sebesar 0,04 Coulomb didekatkan dengan muatan negatif sebesar 0,06 Coulomb apabila jarak kedua muatan 3 cm, tentukan gaya listriknya. Nah, jadi yang diubah itu, yang berbeda itu adalah angkanya ya. Tadi angkanya cukup sederhana, nah sekarang mulai ada 0,0 seperti itu, ada bilangan desimal ya. Nah, jadi kita terlebih dahulu harus sesuaikan dulu satuannya. Jadi Q1-nya itu adalah 0,04 Coulomb. Nah, karena pada materi gaya Coulomb ini lebih banyak menggunakan bilangan berpangkat ya, seperti tadi 9 kali 10 pangkat 9. Jadi alangkah baiknya biar lebih mudah mengerjakan, kita bisa ubah 0,04 seperti ini, kita ubah menjadi bilangan berpangkat, menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, dari mana dapat 10 pangkat min 2? Jadi 0,04 itu adalah sama dengan 4/100. Nah, 4/100 ini sama artinya dengan 10 pangkat 2. 100 ini kan 10 pangkat 2. Nah, kalau kita bawa ke atas itu ya, atau penyebutnya ini kita jadikan pembilang ya, maka ini akan menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Atau dengan kata sederhana, 10 pangkat 2-nya ini naik menjadi positifnya ini menjadi negatif. Yang semula 10 pangkat 2 menjadi 10 pangkat min 2. Seperti itu. Lalu Q2-nya adalah 0,06 Coulomb. Lalu kita ubah jadi bilangan berpangkat 6 kali 10 pangkat min 2 Coulomb. Lalu jaraknya adalah 3 cm. Kita langsung ubah menjadi meter, berarti 0,03 meter. Nah, ini langsung kita ubah lagi menjadi bilangan berpangkat 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, seperti itu. Nah, karena tidak diketahui pada soal, nah namun kita tetap gunakan nilai K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Oke, lalu yang ditanyakan adalah nilai gaya Coulomb, besar gaya Coulomb. Oke, dalam hal ini kita masih menggunakan rumus yang sama. K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, ini diingat ya. Jadi, meskipun agak panjang rumusnya, jadi diingat ya. Oke, jadi kita masukkan nilainya. K itu 9 kali 10 pangkat 9. Q1 itu adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Q2 itu adalah 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kita seragamkan saja. Kalinya kita gunakan tanda titik ya. Dibagi R kuadrat R-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, jadi untuk memudahkan pengerjaan, ini akan kita kumpulkan terlebih dahulu yang bilangan yang tidak berpangkat ya, seperti 9 dikali 4 kali 6. Nah, lalu ini kita hitung sekarang bilangan berpangkatnya. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 10 ya. Jadi ingat pada perkalian, atau kita tulis ulang aja biar tidak bingung ya. Nah, ini 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, berarti kita kuadratkan keduanya ya. Jangan cuma 3 saja, tapi 3 dan juga 10 pangkat min 2-nya.
3 kuadrat berarti 9. 10 pangkat min 2 dikuadratkan berarti 10 pangkat min 4. Dari mana dapat? Ingat kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya itu dikalikan ya. Jadi 10 pangkat min 2 kali 2. Min 2 kali 2 itu adalah min 4. Seperti itu. Oke, kita sekarang sederhanakan ya, kita coret yang bisa dicoret. 9 dengan 9, nah 9 bagi 9 1. Lalu, nah kita hitung terlebih dahulu. 4 kali 6, 24. Kali, nah ini 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti pangkatnya kita jumlahkan ya. 9 tambah min 2 tambah min 2. Yaitu 10 pangkat 5 per 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 24 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 4. Nah, ini seperti tadi. Jadi, kalau penyebutnya bilangan berpangkat yang semula di posisi penyebut, kita bawa ke atas atau menjadi posisi pembilang, berarti pangkat yang semula negatif berkebalikan, menjadi pangkat positif sekarang. Nah, ini 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 4, pangkatnya dijumlahkan ya. Jadi 24 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, inilah besar gaya Coulombnya ya. Nah, kalau misalkan nanti ditanya, nah, lalu interaksi yang terjadi seperti apa gitu. Ya, jadi kalau besar gayanya kan sudah diketahui yaitu 24 kali 10 pangkat 9 Newton. Maka jenis interaksi yang terjadi karena muatannya adalah berbeda jenis seperti itu ya, positif dan juga negatif, maka interaksi yang terjadi adalah tarik-menarik ya. Oke. Nah, mari kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Dua muatan negatif berada pada jarak 6 cm, muatan satu sebesar 30 mikrocoulomb. Oke, jadi di sini kita menemukan satuan yang mungkin baru ya. Nah, ini simbol ini dibaca mikro ya, mikrocoulomb. Lalu muatan 2 sebesar 60 mikrocoulomb. Apabila konstanta listrik 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat, tentukan besar gaya listrik yang dialami kedua muatan. Oke, sekali lagi, yang berbeda dengan soal yang sebelumnya itu adalah satuannya ya, 60 mikrocoulomb. Jadi nilai dari 1 mikrocoulomb itu adalah sebesar 10 pangkat negatif 6 coulomb. Oke, seperti biasa kita tuliskan dulu yang diketahui pada soal. Yang pertama adalah jaraknya. R sama dengan 6 cm, atau ini sama dengan 0,06 meter ya, sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu muatan Q1 itu adalah 30 mikrocoulomb. Jadi kita langsung ubah menjadi coulomb, yaitu 30 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Q2-nya adalah sebesar 60 mikrocoulomb. Kita ubah langsung menjadi 60 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Lalu yang ditanya itu adalah gaya coulombnya. Oke. Nah, kita masih menggunakan rumus yang sama. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Oke, kita masukkan nilai yang diketahui. Nilai K masih tetap sama, 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah 30 kali 10 pangkat min 6, lalu Q2-nya adalah 60, 10 pangkat min 6, dibagi R kuadratnya adalah 6 kali 10 pangkat min 2, dikuadratkan. Oke. Nah, untuk lebih mudah mengerjakan, kita akan kumpulkan dulu yang tidak mengandung pangkat. 9 kali 30 kali 60 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6
nah ini kita kuadratkan aja langsung, 6 kuadrat berarti 36, dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, 10 pangkat min 4. Oke, ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi 9 dengan 36, 9 bagi 9 1, 36 bagi 9 itu menghasilkan 4. Lalu 4 kita coret, 4 bagi 1, maaf, 4 bagi 4 itu 1, sedangkan 60 dibagi 4 itu adalah 15. Ya. Oke, berarti sekarang tersisa 30 dikali 15. Ya, 450 dikali, nah ini 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Jadi sekali lagi bilangan pokoknya sudah sama-sama 10, berarti pangkatnya kita jumlahkan. 9 tambah min 6 tambah min 6 jadinya adalah 10 pangkat min 3. Nah, per 10 pangkat min 4. Oke, nah jadi ini hasilnya adalah 450 dikali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 4. Kali 10 pangkat 4 ya, karena min 4-nya ini dibawa ke atas jadinya pangkat positif. Sehingga hasilnya adalah 450 dikali 10 pangkat 1. Atau hasilnya adalah 4.500 Newton. Nah, jadi seperti itu. Jadi besar gaya Coulomb yang terjadi adalah 4.500 Newton. Nah, lalu kalau misalkan ditanya, apakah interaksi yang terjadi, ya, karena dua muatan negatif, ya, keduanya negatif, berarti interaksi yang terjadi adalah saling berlawanan, ya, atau saling menjauh. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dua muatan berjarak X tarik-menarik dengan besar gaya listrik 90 Newton. Muatan 1 sebesar 4 mikrocoulomb dan muatan 2 sebesar 9 mikrocoulomb. Tentukan nilai X. Oke. Jadi, soal ini sedikit berbeda ya, karena yang ditanyakan itu adalah X-nya atau jaraknya. Ya. Nah, jadi gaya listriknya sudah diketahui. Oke, kita tuliskan dulu besaran-besaran yang diketahui. Nah, ingat sekali lagi 1 mikrocoulomb itu nilainya adalah 10 pangkat min 6 coulomb ya. R-nya itu sementara diketahui adalah nilai X. Jadi yang nanti dicari adalah X-nya ini. K nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang ditanya itu adalah nilai X atau R-nya ya. Oke, kita jawab menggunakan rumus yang sama. Rumusnya masih sama ya, K Q1 Q2 per R kuadrat. Oke, kita masukkan nilai yang diketahui. Fc-nya adalah 90, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1, 4 kali 10 pangkat min 6 kali 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi R kuadrat. R-nya itu adalah X kuadrat ya. Nah, kita akan hitung ini terlebih dahulu. Jadi 90 sama dengan 9 dikali 4 kali 9. 9 kali 4 kali 9 dikali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 itu hasilnya 10 pangkat min 3 per X kuadrat. Oke, untuk menyelesaikan ini
ya. Gimana caranya mencari X kuadrat? Kita bisa lakukan manipulasi ya. Nah, jadi di ruas kanan kita kalikan dengan X kuadrat, maka di ruas kiri kita juga kalikan dengan X kuadrat. 90 kali X kuadrat. Ya. Nah, lalu karena kita mencari X kuadrat, lalu di sebelah kirinya masih ada 90, berarti kita kalikan lagi kedua ruas dengan 1/90. Atau kita bagi dengan 90. Per 90, ini juga per 90. Nah, sehingga hasilnya itu adalah X kuadrat sama dengan 9 kali 4 kali 9 kali 10 pangkat min 3 per 90. Nah, atau ini bahasa sederhananya adalah posisi X kuadrat dengan 90 ini ditukar seperti itu ya sederhananya. Jadi kenapa ditukar ya? Karena kita mau nyari X kuadratnya berapa seperti itu. Nah, baru setelah itu kita sederhanakan. Kita bisa sederhanakan ini. Jadi 9 bagi 9 1, 90 bagi 9 ini 10. Sehingga kita peroleh X kuadratnya adalah 4 kali 9 36 kali 10 pangkat min 3 per 10. Hasilnya adalah 36 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 1. Yaitu hasilnya adalah 36 kali 10 pangkat min 4. Nah, maka nilai dari X itu adalah akar dari 36 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah akar 36 adalah 6, akar 10 pangkat min 4 itu adalah 10 pangkat min 2. Jadi satuannya adalah meter ya. 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau kalau kita ubah menjadi sentimeter berarti 6 cm. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekian materi listrik statis mengenai gaya Coulomb beserta latihan soal. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.